Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Rahmawati, MPN 1910.029. Di sini saya akan membahas tentang tinjauan hukum terhadap kreditur yang melakukan non-prestasi dalam perjanjian jual beli tanah dan bangunan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUH. Diajukan untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Teknik Penulisan Karya Ilmiah tahun akademik 2021-2022. Di bawah bimbingan Dr. Andes Subelowiono, SH, MPD. Bab 1 Pendahuluan, latar belakang. Pada umumnya, masyarakat sangat membutuhkan tanah untuk tempat tinggal dan saat meninggal pun manusia membutuhkan tanah sebagai tempat istirahat terakhirnya. Tanah sangat penting dalam kehidupan manusia, oleh karena itu tanah menjadi komoditas dan faktor produksi yang dicari oleh masyarakat. Untuk mendapatkan tanah tersebut, maka dilakukanlah jual beli. Dengan cara jual beli, maka kepemilikan tanah akan beralih dari satu pihak ke pihak lainnya. Jual beli dilakukan dengan perjanjian atau yang disebut juga dengan perjanjian jual beli. Perjanjian jual beli yaitu suatu kegiatan untuk melakukan penyerahan objek benda bergerak atau benda tidak bergerak untuk selama-lamanya dan dilakukan pembayarannya oleh pembeli yang diterima oleh penjual. Perjanjian jual beli tanah dilakukan untuk memberikan kepastian hukum, hak atas tanah, dan pihak yang melakukan perbuatan hukum mengenai hak atas tanah harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Peralihan hak atas tanah dari perjanjian jual beli tanah harus dilakukan pendaftaran peralihan hak milik di hadapan pejabat pembuat akta tanah atau PPAT, pasal 37 ayat 1 dan pasal 38 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menyebutkan jika pendaftaran jual beli harus dilakukan dengan akta sebagai bukti, karena jika tidak memiliki akta jual beli dari PPAT, tidak akan mendapatkan sertifikat meskipun jual beli yang dilakukan sah menurut hukum. Sehingga menurut pasal 37 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, jual beli hak atas tanah harus dilakukan di hadapan pejabat pembuat akta tanah. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Yang pertama, yaitu apa yang dimaksud dengan wan prestasi. Yang kedua, apa yang menyebabkan terjadinya wan prestasi dalam jual beli tanah dan bangunan. Yang ketiga, bagaimana akibat hukum dari timbulnya wan prestasi dalam jual beli tanah dan bangunan menurut KUH. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, ingin mengkaji apa yang dimaksud dengan wan prestasi. Yang kedua, ingin mengkaji penyebab terjadinya wan prestasi dalam jual beli tanah. Lalu yang terakhir, ingin meneliti akibat hukum dari timbulnya wan prestasi dalam jual beli tanah. Selanjutnya ada kegunaan penelitian. Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah A. Manfaat teoritis. Pertama, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran bagi pengembang ilmu pengetahuan dan khususnya di bidang ilmu hukum, yaitu wan prestasi dalam perjanjian jual beli tanah. Yang kedua, hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai acuan terhadap penelitian sejenis untuk selanjutnya. Yang kedua yaitu B. Manfaat praktis. Yang pertama, untuk memberikan jawaban atas permasalahan-permasalahan yang diteliti oleh penulis, yaitu wan prestasi dan perjanjian jual beli tanah. Yang kedua, dengan penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum sebagai bekal untuk terjun ke dalam masyarakat nantinya. Selanjutnya ada kerangka pemikiran. Menurut KUH Perdata, pasal 1457, perjanjian jual beli merupakan suatu perjanjian timbal balik antara kedua belah pihak, antara pihak yang satu, yaitu penjual, dan berjanji akan menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain, yaitu pembeli, akan membayar harga yang telah dijanjikan. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban tersebut, maka menimbulkan wan prestasi atau ingkar janji. Pasal 1320 KUH Perdata telah diatur mengenai syarat syahnya suatu perjanjian antara lain A. Sepakat mereka yang mengikat dirinya, B. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, C. Suatu hal tertentu, dan D. Suatu sebab yang halal.
perbuatan yang dapat merugikan orang lain, maka perjanjian tersebut menimbulkan akibat hukum wan prestasi. Wan prestasi adalah salah satu pihak yang tidak memenuhi isi perjanjian yang telah disepakati antara penjual dan pemberi. Menurut M. Yahya Harahap, wan prestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Sedangkan menurut R. Subekti, wan prestasi artinya apabila si berutang tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan ia melakukan wan prestasi. Ia alpa lalai atau juga ingkar janji atau juga ia melanggar perjanjian bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh ia lakukan. Pasal 1242 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa jika perikatan itu bertujuan untuk tidak berbuat sesuatu, maka pihak yang manapun jika berbuat yang berlawanan dengan perikatan karena pelanggaran itu dan karena itu pun saja, wajiblah ia akan bergantian biaya, rugi, dan bunga. Maka wan prestasi dapat diartikan sebagai prestasi buruk, lalai, alpa, cedera janji, sehingga wan prestasi terjadi jika 1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya. 2. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya. 3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat. Dan yang terakhir, 4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama ada spesifikasi penelitian. Penelitian ini bersifat deskripsi analitis. Deskripsi dalam penelitian ini karena diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh dan sistematis. Sedangkan analitis karena penelitian ini data-data yang didapatkan akan dianalisis. Metode pendekatan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan dalam penelitian hukum normatif meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, kemudian digabungkan dengan pendekatan yang sering digunakan dalam penelitian hukum empiris, meliputi pendekatan sosiologis, pendekatan antropologis, dan pendekatan psikologi hukum. Teknik pengumpulan data. Dalam pengumpulan data menggunakan penelitian ke perpustakaan atau library research, yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan seperti buku, artikel, internet, peraturan perundang-undangan, jurnal, dan putusan pengadilan. Selanjutnya ada tahapan penelitian. Yang pertama ada tahapan pendahuluan. Tahapan penelitian dimulai dengan pencarian literatur yang berkaitan dengan tema penelitian yang akan dilakukan, yaitu tentang wan prestasi dan perjanjian jual beli tanah dan bangunan. Lalu tahapan selanjutnya yaitu tahapan penentuan masalah yang terjadi di lingkungan masyarakat, yaitu kreditur melakukan wan prestasi dalam perjanjian jual beli tanah dan bangunan. Yang ketiga ada tahapan pengumpulan data. Tahapan yang dilakukan untuk mengumpulkan data melalui literatur tinjauan dokumen, putusan pengadilan, buku, jurnal, dan pengaturan perundang-undangan. Selanjutnya, alat pengumpulan data. Bahan hukum premier merupakan bahan pustaka yang berisikan peraturan-peraturan yang terdiri dari Undang-Undang Dasar 1945, Hukum Acara Perdata, dan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau UUPA. Lalu bahan hukum sekundernya yaitu bahan yang memberikan penjelasan lebih lanjut tentang bahan hukum primer seperti buku-buku ilmiah, internet, dokumen yang diperoleh dari putusan pengadilan tentang wan prestasi jual beli, jurnal, dan yang terakhir ada makalah. Selanjutnya, lokasi penelitian ini dilakukan di rumah penulis yang berada di daerah Kota Bandung, Jalan Sindang Laya, RT 2, RW 9, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung. Lalu analisis data. Analisis data adalah suatu tahapan untuk menentukan tahapan data yang akan diolah untuk mendapatkan kesimpulan yang akan menjadi akhir dari penelitian. Dalam penelitian ini, data yang diolah menggunakan cara kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan data, mengkualifikasi, dan kemudian menghubungkan dengan masalah, lalu menentukan kesimpulan untuk hasil akhir. Sistematis penulisan.
Bab 1, pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka penelitian, metode penelitian, dan sistematis penelitian. Lalu yang bab 2 yaitu tinjauan umum, memaparkan teori dan dasar hukum yang berisi pembahasan mulai dari masalah, yakni kreditur yang melakukan manifestasi dalam perjanjian jual beli tanah dan bangunan. Lalu bab ketiga hasil penelitian, pembahasan mengenai pengertian manifestasi, penyebab terjadinya prestasi, akibat hukum timbulnya prestasi, dan contoh kasus prestasi jual beli tanah dan bangunan. Lalu yang terakhir ada penutup berisikan kesimpulan dan saran. Selanjutnya ada daftar pustaka. Penulis mengutip dari Salimute akibat hukuman prestasi dan perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Lalu ada dari Frederick SHM peralihan hak atas tanah melalui jual beli menurut peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997. Lalu ada dari Muhtarom asas-asas hukum perjanjian suatu landasan dalam pembuat kontrak. Lalu ada dari Niru, prestasi dan akibat dalam pelaksanaan perjanjian. Lalu yang terakhir ada dari Simanjuntak yang berjudul Hukum Perdata Indonesia. Cukup sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.